Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah ibu-ibu udah menjelang jam 5. Ya, saya mohon maaf terlambat karena tadi dari jauh banget sehingga sampai ke sini dari ujung ke ujung nih. Ya, maka kita akan membahas tentang tarhib Ramadan, yaitu komposisi bulan Ramadan. Kenapa kita harus tahu apa saja isi dari bulan Ramadan supaya ibadah kita itu mantap? Kenapa? Karena kalau kita pengen melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu ilmunya, betul ya? Apapun itu. Ya, kita mau sholat harus tahu dulu ilmunya. Kalau lupa rakaat, apa caranya? Kalau nampak auratnya, gimana caranya? Kalau mengantuk harus diulang atau tidak? Kalau mukenanya, kalau kain sarungnya jatuh, kita harus ngapain? Kita harus tahu ilmunya. Maka sama dengan Ramadan. Kalau mau memasuki Ramadan, kita harus tahu isi dan komposisi dari bulan Ramadan. Nah, apa saja komposisi bulan Ramadan yang harus kita lakukan? Ramadan itu dia punya komposisi. Kita mulai. Yang pertama, dalam bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul. Dalam dalil dikatakan, inna anzalnahu fi lailatil. Dalam bulan Ramadan itu akan turun malam Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Yang pertama, malam itu terdiri pada 10 malam ganjil terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana dia tak turun hujan. Jadi kalau ada malam Lailatul Qadar, malam ganjil, turun hujan, itu bukan Lailatul Qadar. Oke? Yang ketiga, malam Lailatul Qadar, ciri-ciri yang ketiga adalah pada malam itu maka air laut terasa hambar. Laut itu kan asin. Tapi kalau malam Lailatul Qadar hambar. Tapi janganlah karena itu pergilah ibu ke laut nanti, enggak usah. Iktikaf aja lah ya, iktikaf aja. Kemudian yang keempat, pada malam Lailatul Qadar cuaca tidak terlalu panas dan tak terlalu dingin, sejuk aja. Kalau sekarang kan pakai AC dingin, tak pakai AC panas. Maka pada malam Lailatul Qadar cuaca tak terlalu panas, tak terlalu dingin. Kenapa? Karena pada saat malam Lailatul Qadar itu matahari, malaikat turun ke permukaan bumi dan cahaya matahari, malaikat turun ke permukaan bumi sehingga bumi ini dinaungi oleh para malaikat Allah. Dan besok paginya itu matahari tak terlalu panas. Kenapa? Karena besok paginya itu malaikat kembali lagi ke langit untuk melaporkan amal manusia pada malam itu. Dan satu malaikat itu ada 7.000 sayap. 7.000 sayap itulah yang akan menghalangi matahari untuk jatuh ke bumi.
Malam Lailatul Qadar malam luar biasa. Pertanyaannya apa yang kita dapat buat di malam itu? Amalan paling dahsyat dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Apa itu iktikaf? Duduk tenang diam di masjid. Tak boleh bercerita. Saya duduk tenang sambil cerita. Itu cerita namanya, bukan iktikaf. Kalau mau namanya iktikaf, adalah ada 5 aktivitas iktikaf yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah perbanyak zikir. Dan zikir pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan zikir saat Sya'ban. Bunyi zikirnya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal? Coba, Allahumma. Lagi. Innaka. Lagi. Afuun. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuun. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Coba. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Oke? Itu dibaca saat iktikaf. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan pada malam Lailatul Qadar semuanya boleh. Tapi kalau mau yang lebih mantap, sholat taubat dan sholat hajat. Sholat taubat menggugurkan dosa, sholat hajat meminta segala doa. Karena pada malam Lailatul Qadar segala dosa diampunkan dan segala doa dikabulkan. Yang ketiga adalah perbanyak baca Quran. Yang keempat, ingat-ingat kekurangan diri. Yang kelima adalah melakukan yang namanya zikir dan muhasabah, ingat kekurangan diri. Itu aktivitas iktikaf. Iktikaf harus di masjid dan diam. Di masjid sambil cerita bukan iktikaf. Di rumah diam juga bukan iktikaf. Jadi ada 2 syarat, di masjid dan diam. Dan iktikaf nggak harus sampai pagi. Janganlah sampai pagi nak pulang-pulang. Dicari saya sama suami ibu nanti. Boleh setengah jam, boleh 1 jam, boleh menjelang azan subuh doang. Ambil malam-malam ganjil. Paham sampai sini? Yang kedua, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar perbanyak iktikaf. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Dalam dalil dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Tapi kan Ramadan itu panjang, 30 hari. Diturunkan Al-Qur'an lebih tepatnya kapan? Dalam dalil dikatakan inna anzalnahu fi lailatul, dia diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Betul? Sekarang saya tanya, Ibu memperingati nuzul Quran tanggal berapa? 17? Padahal Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa nuzul Quran pada malam 17? Pertanyaannya paham? Sekarang saya tanya, Ibu nuzul Quran malam keberapa? Sebenarnya inna anzalnahu fi lailatil, Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. Oke? Terus kenapa nuzul Qurannya pada malam 17? Baca rohnya tuh. Bubar aja lalai. Jadi gini, Al-Quran itu diturunkan dalam 2 tahap.
Yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tempat tercatatnya jodoh, amal baik, amal buruk kita. Itu pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz, dibawa kepada Muhammad, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Itulah pada malam pada malam nuzul 17 Ramadan. Jadi, kalau ibu memperingati 17 Ramadan, itu pada saat nuzul Quran, berarti ibu memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Itulah pada malam 17 Ramadan. Dan ketika sampai kepada malaikat Jibril, Quran itu turun berangsur-angsur. 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Dan Al-Quran itu yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan 313.000 huruf, itu diturunkan kepada Rasulullah. Caranya susah payah. Kadang-kadang Al-Quran itu turun langit terbelah dua. Kadang-kadang Al-Quran itu turun seakan-akan burung memekik ke telinga Rasulullah. Kadang-kadang Al-Quran itu turun malaikat Jibril ngomong. Sehingga setiap wahyu itu turun, Rasul ketakutan. Jadi Rasul itu turun wahyu bukan saat Rasul nongki-nongki, bukan. Setiap turun wahyu dia mendemam. Tentu ya mendemam, Bu. Terkejut dia, Bu, setiap wahyu itu turun. Bahkan lucunya lagi, ada wahyu turun saat Rasul sedang sholat. Lagi sedang sholat turun wahyu, bayangkan rasanya bagaimana. Maka kalau kita pergi ke Masjid Qiblatain di Mekah, Madinah, itu ada namanya Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Ya, jadi dulu kiblat kita itu ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Rasul sholat 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Aqsa. Rakaat kedua langsung wahyu itu turun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Bayangkan lagi sholat 2 rakaat turun wahyu. Bingung Rasul tubuh. Disuruh membalik ke Masjidil Haram. Ibu jangankan lagi sholat wahyu turun, paket datang aja pening kepala kita. Paket, balian ayo. Ini wahyu turun, bayangkan rasanya jadi Rasulullah. Lagi santai turun wahyu, pekik telinganya. 23 tahun lamanya membawa petunjuk untuk orang yang beriman. Makanya parah kalau kita ini tidak mau baca Quran. Rasul payah membawanya. Ya, Rasulullah payah membawanya. Makanya ada satu dalil yang dimana ketika Rasul turun wahyu, dia lagi berkumpul kepada sahabatnya yang sedang pesta minuman keras. Waktu itu minuman keras belum diharamkan. Lalu Rasulullah lari kepada sahabat, lagi pesta minuman keras. Sahabat, sami'tu minat Jibril. Aku dengar dari malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Hai orang-orang beriman, minum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan. Lagi pesta, ada di kerongkongan dia buang, di tangan dia campakkan, udah ditelan dia korek, dia muntahkan. Gitu orang zaman dulu. Sami'na wa ata'na. Kalau kita ndak sami'na wa pikir-pikirna. Banyak betul mikir. Saya pening lah nengok jemaah ya. Kalau gini, Ustazah boleh nggak pakai celana? Ndak boleh. Kalau kulot banyak tanyanya. Kalau ndak lah tuh. Ya. Jadi wahyu itu turun luar biasa. Dan Al-Quran itu ndak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Karena waktu wahyu itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahasa Arab. Tapi Rasul kan orang Arab. Apa kata Rasul? Ma'ana biqari. Aku baca apa? Baca apa ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari. Aku baca apa? Tanda. Bahwa baca Arab Al-Quran tak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arabnya Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab mudah menghafal Quran. Pada faktanya, orang Arab payah menghafal Quran. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, dia mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, masuk Islam dia. Apa itu arti bacaan? Tak tahu dia.
padahal Umar adalah orang Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa Arabnya orang Arab, bukan bahasa Arabnya orang Arab, dan dia bahasa wahyu. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menciptakan Quran dan kami yang menjaganya. Fakta Quran adalah wahyu, tak ngerti artinya tapi mudah dihafal. Betul nggak? Coba anak SD sudah pandai hafal Quran, tak tahu artinya mudah dihafal. Itu kan karena izin Allah. Mana ada? Coba tengok orang non-muslim, saya tak sebut nama agamanya. Kalau ada mereka ceramah di TV, pasti bawa kitab. Betul? Mana ada ustaz kita bawa kitab, bawa Al-Quran kalau ceramah. Quran ada di kepalanya. Nah, itulah beda. Bahwa kitab kita itu gampang dihafal. Maka dekatkanlah Quran itu dengan kita. Bacalah Quran itu. Quran itu jangan satu biji sampai ke alam barzah. Enggak. Quran itu satu orang, satu Quran. Carilah Quran yang cantik, warnanya pink, blue, ungu. Ini Quran Sakaratul Maut. Bawa kemana-mana yang kita suka. Ya, sekali kita beli untuk membeli akhirat kita. Ini beli Quran payahnya luar biasa. Kalau beli baju tak ada pakai mikir. Na'udzubillah. Ini wajah-wajahnya semuanya. Quran udahlah satu, entah di mana pula letaknya. Mau mengambilnya, angkatlah kursi dulu. Pas mengangkat terjelungkang. Macam mana hidup bisa tenang? Kalau dengan Quran tidak dekat. Jadi begitu ya, Quran turun. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Bu, kalau kita baca Quran, masalah tetap ada. Kalau kita baca Quran, suami yang maksiat tetap ada. Kalau kita baca Quran, tetangga yang julid tetap ada. Kalau kita baca Quran, orang zolim tetap ada. Masalahnya nggak hilang. Tapi setidaknya dengan kita baca Quran, kita lebih tenang menghadapi masalah itu. Insya Allah. Satu, Lailatul Qadar. Yang kedua adalah malam diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, nggak usah panjang-panjang. Belum lagi, masih lama waktu. Iya. Karena pembukaannya cepat aja tadi ya. Yang ketiga, bahwa di dalam bulan Ramadan, setan dibelenggu. Pertanyaannya, setan dibelenggu ini maksudnya apa? Kan sering dengar kata Pak Ustadz kan? Setan dibelenggu. Apa itu maksud setan dibelenggu? Jadi gini Bu, saya lama belajar tentang si setan ini Bu. Saya pengen kenalan dengan si setan ini. Maksudnya setan dibelenggu ini apa? Jadi gini, ternyata yang dibelenggu adalah setan yang beneran. Beneran setan itu dibelenggu pas bulan Ramadan. Nah pertanyaannya gini, kalau setan dibelenggu, lalu kenapa tetap banyak orang gosip dalam Ramadan? Kalau setan dibelenggu, kenapa banyak penipu dalam Ramadan? Kalau setan dibelenggu, kenapa banyak orang-orang jahat di Ramadan? Jadi ceritanya gini Bu, kalau ibu bergosip di luar bulan Ramadan, itu bercampur antara ibu dengan setan. Suara masih jelas? Kalau ibu bergosip di bulan Ramadan, itu bercampur antara ibu dengan setan. Kalau ibu marah-marah di luar bulan Ramadan, sekarang nih ibu marah-marah, itu bercampur antara ibu dengan setan. Jadi ibu dikerubuti setan. Karena ketika kita marah, itu setan akan masuk ke dalam dada kita. Ngapain setan? Membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi, dan menutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Maka kalau kita marah dengan seseorang, hilang baiknya, yang ada cuman buruknya aja. Karena setan udah ikutan. Ustazah, saya enggak bahagia dengan suami saya. 15 tahun nikah, saya enggak bahagia. Betul. Betul Ustazah, betul. Coba buka galeri handphonenya, FB-nya. Pas dibuka ternyata ada foto berdua di Ulu Kasok. Ada foto berdua di Bali. Loh, ini kemarin nggak bahagia. Bahagia si Ustazah lah. Katanya tadi tak pernah bahagia. Kenapa? Setan sudah ikutan. Jadi kalau marah-marah di luar Ramadan, itu bercampur dengan tingkah laku setan. Tapi dalam Ramadan, setan diikat, dibelenggu. Maka siapa yang marah-marah di dalam bulan Ramadan, itu bukan karena setan, tapi karena itulah sifat aslinya. Paham? Itu nafsu dia, bukan setan. Jangan setan terus disalahkan, mengamuk setan itu nanti.
Aku sudahlah diikat, kalian salah-salahkan pula. Ya, jadi jaga nafsu di dalam bulan Ramadan. Oke? Yang keempat, apa saja yang membatalkan puasa? Satu, malam Lailatul. Kedua, diturunkan Al-Qur'an. Yang ketiga, setan dibeleng. Nah, yang keempat, terakhir. Ini beneran terakhir ini. Bu, yang membatalkan puasa itu tidak banyak, Bu. Dikit aja, Bu. Satu, batal puasa kita makan minum dengan sengaja atau masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Masuknya sesuatu ke mulut tidak batal puasa. Gosok gigi tidak batal. Kumur-kumur tidak batal. Tapi kalau gosok giginya 1 jam pasti batal. Yang kedua, batal puasa kita kalau haid. Yang ketiga, berhubungan badan. Yang keempat, gila. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Titik, itu aja. Jangan ditambah-tambah lagi, Bu. Ibu-ibu ini suka nambah. Cuki doang batal. Cuki telingo batal katanya. Kentut batal. Keramas batal. Enggak, Bu, enggak. Gosip batal. Aku ada gosip nih. Tapi karena Ramadan nanti aja ya habis terawih. Enggak bisa. Gosipnya berdosa, puasanya sah. Marah, batal. Ada teman saya bulan puasa minum dia. Kenapa minum, Pak? Udah marah, udah batal kayak. Marah tidak batal puasa. Cuman marahnya berdosa. Bang, aku mau marah nih, Bang. Karena puasa aku tahan. Tengok kau nanti malam, Bang. Jangan. Jadi itu saja yang membatalkan puasa. Cuman dianjurkan ibu menahan semuanya. Jangan Ramadan tidur terus. Ada hadis palsu yang berkembang di kalangan masyarakat. Naumu shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadisnya palsu. Palsu. KW. Saking KW-nya dalam hadis KW pun tidak ada. Karena ada kumpulan hadis palsu. Tidak ada. Ini ndak Ramadan tidur terus. Ditanya, kenapa tidur terus? Ibadah. Hadisnya tak betul. Pertama, hadisnya tak betul. Yang kedua, itu bertentangan dengan sunnah. Rasulullah di dalam bulan Ramadan, pagi dia berperang, malam dia zikir. Pagi dia berperang, malam dia itikaf. Bukan tidur. Jangan tidur terus. Perbanyak ibadah, perbanyak berdoa. Selama kita puasa, doa kita mustajab. Banyak berdoa, doakan suami-suami maksiat, orang-orang zalim yang jahat, orang-orang yang tak suka. Saya jadi teringat tadi pagi saya live, ada yang nanya sama saya di live saya, Ustazah, boleh nggak kita mendoakan yang buruk terhadap orang yang zalimin kita? Saya disakiti, dia zalimin saya. Saya bilang, tak usah didoakan tanpa didoakan. Tak usah didoakan, tanpa didoakan pun akan balik kepada dia. Kan gitu kan? Jadi kan gini pertanyaannya. Boleh nggak saya mendoakan orang-orang yang zalim sama saya supaya Allah balas dia? Saya bilang tak usah didoakan, pasti Allah balas. Tak usah doakan. Doakan yang lain aja lah. Allah pasti balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Paham ya? Nah, ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita. Selesaikan urusan dengan manusia. Paling lama tanggal 9 Maret. Tanggal 10, 11 kita udah puasa. Minta maaf dengan manusia. Jangan ada yang bermusuhan. Tanggal 11. Tapi minta maafnya cuma sampai tanggal 9 lah. Maaf lahir batin ya bestoy. Gitu aja. Catat tuh nama orang-orang yang kita zolimi. Catat yang kita tak sapaan. Catat yang pernah kita buka aibnya. Bilang sama dia, maaf lahir batin. Kok saya? Saya kan tidak salah. Kita minta maaf bukan karena kita salah. Kita minta maaf karena kita satu level lebih beriman dibanding dia. Rasulullah itu tidak ada salah. Tapi Rasul tetap istighfar. Selesaikan. Wajah-wajah penuh luka. Ini wajah-wajah terluka. Minta maaf. Supaya selesai urusan kita dengan manusia ini. Nah nanti setelah Ramadan jangan dibuat.
Ramadan maaf-maafan, setelah Ramadan lanjut permusuhan. Tidak bisa. Oke? Paham nih? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri